Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dusunami dengan NIM E1E1221147. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan langkah-langkah melihat dataset dari tugas saya sampai dengan visualisasi. Nah, langsung saja. Di sini saya telah membuat atau mempraktekkan langkah-langkah dalam tugas saya. Di sini saya sudah mempraktekkan codingannya seperti yang dijelaskan oleh dosen saya. Baik, langsung saja di sini langkah pertama yaitu instalasi dan install dan import library. Di mana di sini pertama itu kita import NumPy. Import NumPy ini kita akan mengimport library NumPy yang digunakan untuk komputasi numerik dan manipulasi array. Kemudian import matplotlib. Di sini dia itu mengimport matplotlib dan yang akan digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi. Kemudian di sini kita import pandas, itu mengimport ini digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis data yang bentuk tabel. Kemudian di sini import Angler ini yang akan menyediakan berbagai alat untuk visualisasi dan eksplorasi data. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan menampilkan daftar fungsi dan dataset bawaan. Di sini dataset adalah modul dari Scalar yang berisi berbagai dataset dan akan menampilkan semua atribut dan fungsi yang tersedia dalam modul dataset ini. Ia berfungsi untuk memuat dataset bawaan seperti iris, di sini ya, seperti ini ya, seperti data kanker, data diabetes, juga data iris, dan lain-lain. Kemudian langkah selanjutnya di sini saya di sini menggunakan dataset dari kanker payudara atau blood kanker. Di sini kita akan memuat dataset untuk memuat dataset di sini kita menggunakan pengklasifikasian apakah kanker atau tumor ini bersifat ganas dan jinak berdasarkan fitur. Kemudian dataset ini dia disimpan dengan variabel kanker dataset yang berisi tentang informasi atau fitur dan target pada dataset ini. Kemudian langkah selanjutnya kita menampilkan kunci dari dataset ini, di mana kita akan mengembalikan daftar kunci yang ada dalam dataset ini. Di sini dia akan menampilkan daftar kuncinya
seperti data, target, font, target names, dash, fitur names, dan field name, ada data modul, dan lainnya. Kemudian di sini langkah selanjutnya di sini yaitu menampilkan deskripsi dari data tersebut, di mana kita akan memberikan deskripsi teks lengkap mengenai data set tersebut. Di sini hanya ada 193 karakter pertama yang ditampilkan untuk melihat ringkasan datasetnya. Kemudian di sini kita akan menampilkan nama-nama targetnya, di mana di sini kita akan menunjukkan nama targetnya yang ada dalam hal ini adalah jenis tumor, misalnya malignant dan benign. Kemudian langkah berikutnya di sini kita akan menampilkan nama file dari datasetnya. Nah, di sini outputnya, data filenya itu bernama data breast cancer CSV. Kemudian berikutnya di sini kita akan menampilkan nama-nama fiturnya, di mana nama fiturnya di sini ada main radius, main texture, main perimeter, main area, main smart hints, main compactness, main concavity, non-contrast, dan seterusnya. Kemudian di sini kita akan menampilkan bentuk datanya. Di sini bentuk datanya Xapes ini dia mengembalikan bentuk data, yaitu jumlah yang menampilkan bentuk data di mana yaitu jumlah baris dan kolom dataset. Dan di sini jumlah kolom yaitu 569 dan kolomnya itu ada 30 ya. 30. Kemudian langkah selanjutnya di sini ini tuh ya, yang ini akan menampilkan 5 data pertama. Nah, di sini akan tampil 5 data pertama di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan menampilkan tipe dari target dataset ini, di mana tipe datanya yaitu array yang biasanya berupa NumPy and array. Kemudian di sini kita akan menampilkan bentuk dari targetnya, di mana bentuk dari targetnya itu akan menampilkan bentuk array yang target yang berisi jumlah sampel.
Jumlah sampelnya di sini 569. Kemudian di sini kita akan menampilkan target dari dataset ini. Di sini ada 569 target. Untuk itu 0 di sini, targetnya 0 itu Benich dan 1 itu Malignant. Mungkin kalau Malignant itu Benich dan Malignant itu mungkin tumor jinak dan tadi tumor jinak dan ganas ya. Kemudian angka berikutnya di sini kita akan membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Di mana di sini ada train test split, dia digunakan untuk membagi data menjadi dua bagian. Yang satu data train dan yang satunya data teks, di mana di sini ada X-train dan Y-train dan X-test dan Y-test. Kemudian dia ini kita gunakan untuk melatih model dengan data latih dan menguji model dengan data uji. Kemudian ada di sini random stage itu dia memastikan bahwa pembagian data ini dapat diulang dengan hasil yang sama setiap kalinya. Kemudian di sini kita menampilkan data uji, data X-train dan Y-train, di mana di sini X-train itu 426 dan Y-trainnya sama 426. Kemudian di sini kita akan menampilkan X-test atau data uji. Data ujinya itu ada 143. Kemudian di sini kita akan membuat matriks sebaran untuk visualisasi, di mana di sini kita import matriks scatter matriks itu untuk digunakan untuk membuat matriks sebaran yang menunjukkan hubungan antar fitur kolom dalam data latih. Kemudian Y-train ini dia mewarnai titik berdasarkan label target, yaitu kanker jinak dan atau tumor jinak dan tumor ganas. Ya, di sini kita file size-nya ada 15 untuk menentukan
ukuran plotnya. Kemudian marker 0 itu menggambarkan titik sebagai lingkaran. Kemudian X-cause ini dia untuk menentukan bahwa histogram yang ditampilkan dalam plot akan menggunakan 20 bin. Kemudian S60 ini dia mengukur ukuran titiknya ini. Kemudian alpha 8 ini dia menunjukkan tingkat transparansi titik. Kemudian yang ini yang Kepler CMT ini dia menggunakan color mapnya dari mGelarm ini untuk mewarnai titik sesuai kelas targetnya. Nah, di sini untuk hasil visualisasi dari data kanker di mana terdapat target data ini yaitu kanker atau tumor jinak dan ganas. Mungkin itu saja penjelasan dari kode atau codingan yang bisa memuat langkah-langkah memuat dataset sampai dengan memvisualisasikan data dari kanker payudara tadi atau kanker dari data yang saya pilih yaitu data kanker. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.